Sahabat, berjumpa lagi dengan saya Romo Paulus Waris Santoso Ukarem. Kita masih melanjutkan pembicaraan mengenai duri-duri dalam hidup kita. Kita sudah melihat duri keputusasaan, duri kesendirian, dan duri sakit fisik yang harus kita bawa. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat lagi duri-duri dalam hidup yang hampir kita semua pernah mengalami. Ini bisa menjadi sebuah tenaga, energi untuk jadikan lagu, untuk jadikan karya seni yang luar biasa, yaitu duri patah hati, ambyar, broken heart. Saya akan bercerita nanti, sekarang kita jalan dulu, nanti kita cari tempat yang enak untuk duduk, untuk bercerita mengenai patah hati ini. Yuk, jalan. Ruth Graham, putri dari pengkhotbah handal Bill Graham, dia menulis buku berjudul Di Setiap Bangku Itu Ada Hati Yang Terluka, Ada Hati Yang Patah. Tadi di pengantar saya katakan bahwa patah hati itu bagian dari pengalaman hampir semua orang. Jadi setiap kita punya pengalaman patah hatinya masing-masing. Ada yang ya mungkin hanya kecil saja, tapi ada pengalaman patah hati itu yang besar, yang luar biasa menyakitkan, yang bahkan bisa kita katakan tuh remuk. Jadi istilah patah itu kan udah rusak ya, patah, tapi itu bisa remuk, redam, itu hancur seluruh hidupnya. Nah, saya tidak ingin bercerita banyak hal, tapi saya ingin bercerita pengalaman seorang ibu, namanya Shannon. Dia boleh dikatakan bukan hanya sekedar remuk ya hatinya, tapi itu sudah menjadi seperti bebal. Jadi karena pengalaman luka hatinya itu membuat dia tidak bisa merasakan lagi. Dia tidak bisa lagi menangis, dia tidak bisa lagi memiliki kegembiraan yang besar. Bahkan dalam banyak kasus dia itu sampai bertanya, kenapa saya tidak bisa menangis? Nah, kemudian dicari kapan mulai Shannon ini tidak bisa menangis. Jadi ketika dia kecil, ibunya ini masih sangat muda. Jadi ibunya menikah, ya terpaksa menikah karena hamil di luar nikah, kemudian menikah ketika masih muda. Ayahnya juga masih muda dan masing-masing belum siap untuk menikah sebenarnya. Tapi pengalaman itu, jadi tidak siap menikah, tidak siap menjadi orang tua, itu membuat mereka cara mengasuhnya juga salah. Dalam perkembangan, si ayahnya dan ibunya masing-masing punya ya selingkuhan kalau bilang gitu. Jadi hidup yang nggak semestinya. Mereka tidak seharusnya bagaimana seorang suami dan seorang istri. Nah, itu berlangsung terus-menerus begitu setiap saat. Jadi ketika Shannon ini usia 3 tahun, dia punya adik lagi. Nah, ketika Shannon ini sudah berumur 8 tahun begitu, dia sering ditinggal oleh orang tuanya. Jadi dia dipasrai untuk ngurus adiknya yang baru berusia 5 tahun. Dengan bapaknya sering pergi ya dengan selingkuhannya. Kemudian ibunya juga punya selingkuhan sendiri. Pokoknya nggak sehat sama sekali. Shannon tahu, Shannon melihat, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian bapaknya yang sudah punya selingkuhan itu juga keras mendidik dia.
bapaknya akan mudah marah, bahkan memukul kalau misalnya Shannon nangis. Jadi nggak boleh nangis, nangis itu cengeng, keras sekali. Lalu hubungan bapak ibunya pun makin lama makin nggak bagus gitu ya. Terus kemudian mereka berpisah. Mereka berpisah, bercerai. Bapaknya membawa adiknya Shannon, lalu ibunya membawa Shannon. Ibunya nikah lagi. Suaminya yang baru ini tidak kalah buruk dengan suami yang pertama. Ayah yang baru ini pemabuk dan suka judi. Bukan hanya itu, dia suka memegang-megang Shannon. Ibunya tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kemudian bukan hanya bapak tirinya ini, tapi juga ada teman bapak tirinya ini kerap kali datang ke rumah Shannon dan juga melakukan hal yang tidak baik kepada Shannon. Sampai suatu saat kemudian Shannon itu harus menjadi tempat pelampiasan nafsu dari bapak tirinya. Akibatnya hamil. Tahu Shannon hamil, bapak tirinya membawa dia untuk ke rumah pengguguran. Jadi digugurkan. Itu pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Shannon. Lalu setelah Shannon umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan dia menikah. Ibunya sudah cerai dengan yang bapak tirinya lagi, nikah lagi. Lalu Shannon punya anak perempuan. Nah, dia memiliki pengalaman yang buruk ya dengan masa lalunya. Maka dia mencoba sangat protektif kepada anaknya. Suatu saat ibu dan ayah tirinya lagi itu mau mengunjungi. Lalu Shannon bertanya kepada ibunya, apakah kamu menjamin bahwa suamimu tidak akan megang-megang anakku? Karena pengalaman itu membekas dalam diri Shannon. Lalu ibunya bilang, dia nggak bisa menjamin. Maka Shannon melarang orang tuanya untuk mengunjungi, untuk menjenguk cucunya. Mereka marah, tidak ngomong ada kalau setahun gitu. Pengalaman-pengalaman ini, jadi banyak pengalaman dari masa kecil, kemudian juga ketika dia sudah harus menikah, punya anak, itu sungguh mengganggu. Nah, pada akhirnya ketika dia diajak oleh pendamping rohaninya melihat ke belakang pengalaman satu persatu ini, lalu dia mulai bisa menangis. Menangis bahwa menangis itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau dulu ketika dia kecil dia katakan jangan menangis, menangis itu tanda lemah, tanda cengeng. Dia menyadari sekarang menangis itu juga sesuatu. Menangis itu karunia untuk bisa meringankan beban hatinya, untuk mengangkat beban dalam hati yang begitu berat. Menangis itu baik juga. Dia mulai bisa menangis, kemudian bukan hanya bisa menangis, tapi dia juga bisa berempati. Dia bisa mulai menata diri. Pengalaman buruk di masa lalu tidak bisa diubah karena sudah menjadi bagian hidupnya. Yang dia bisa lakukan adalah menatap hari depan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana dia dan kemudian putrinya itu bisa hidup lebih baik. Tidak mengulang pengalaman-pengalaman yang sama. Ketakutan akan situasi yang buruk di masa lalu, kalau tidak diubah, itu bisa menjadi ya seperti pengulangan. Pada saat nanti akan terjadi lagi persis seperti apa yang dulu ditakutkan. Jadi dulu tidak maunya begitu, tapi kemudian ternyata menjadi begitu juga. Nah, dengan berdamai dengan masa lalunya, mengampuni, kemudian juga mohon ampun, artinya mengobati luka yang terjadi di masa lalu, dia siap melangkah untuk ke masa depan. Bagaimana melangkah menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini pengalaman Shannon, bagaimana dia bukan hanya sekedar patah hati, tapi hatinya itu remuk, redam, hancur sampai tidak bisa merasa lagi. Padahal hati itu kan tempat rasa. Nah,
bagaimana dia berproses. Lalu bagaimana sebaiknya kalau kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, atau kita mendampingi orang-orang yang sedang patah hati, remuk hatinya, bagaimana kita bersikap? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sebelum kita melihat sana, saya lanjutkan jalan dulu aja, karena ini ramai, banyak orang lewat-lewat di sini, nggak enak juga. Yuk kita jalan dulu, nanti kita cari tempat yang duduk lagi, lalu kita melihat bagaimana seharusnya kita bersikap, menangani atau mendampingi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan karena pengalaman patah hati, atau mungkin Anda sendiri sedang mengalaminya. Yuk kita jalanan lagi.